Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan sehat, kenikmatan Islam dan kenikmatan iman. Kenikmatan masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengingatkan kita tentang akhirat, yang mengingatkan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menasihati kita ketika kita bersalah, ketika kita keliru, dan yang senantiasa mengingatkan kita tentang kebaikan, mengajak kita untuk mengaji, mengajak kita untuk bermajelis ilmu, mengajak kita untuk kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih mempertemukan kita dalam suasana yang insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, syukran. Insyaallah pada malam hari ini kita sedikit membahas tentang yang mungkin pembahasan ini sering diulang-ulang. Setiap kali akan kedatangan bulan Ramadan, pembahasan ini akan terus terulang dan terulang. Karena munculnya generasi-generasi baru yang mereka mungkin belum paham tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan atau dengan puasa itu sendiri. Karena puasa itu termasuk bagian amalan di bulan Ramadan. Dan banyak amalan-amalan yang kita lakukan yang bisa kita perbuat di bulan Ramadan. Salah satunya diwajibkannya kita berpuasa. Dan ini sudah menjadi kesepakatan seluruh para ulama ya sedunia tentang hukum puasa di bulan Ramadan, yaitu hukumnya wajib. Ya. Tidak ada yang menyelisihi, ini sudah kesepakatan. Dan di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada orang-orang beriman tentang puasa di bulan Ramadan. Makanya di sini kenapa diberikan judul menyambut Ramadan dengan cinta? Kenapa kita memberikan judul menyambut bulan Ramadan dengan cinta? Karena ketika seseorang itu mencintai, dia tidak hanya sekedar lisan, tidak hanya sekedar omongan. Kalau sekedar omongan, sekedar lisan itu gampang. Tapi ketika seseorang itu mengatakan cinta, misalkan seorang istri, "Mas, aku cinta kepadamu," maka dilihat dia taat apa tidak kepada suaminya. Ketika seseorang itu mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengatakan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sekedar ucapan, tapi harus ada pembuktian. Ketika itu dibuktikan dengan ya sebenar-benarnya, maka cintanya itu adalah cinta yang benar. Percuma orang mengatakan cinta kepada Rasulullah kalau apa yang Rasulullah perintahkan tidak mereka kerjakan, bahkan mereka membencinya. Dan apa yang Rasulullah larang mereka tidak meninggalkannya,
malah mereka melakukannya. Berarti cintanya itu adalah cinta yang bohong atau dusta. Karena cinta itu butuh pembuktian. Ya, sebagaimana seorang pacar mengatakan cintanya kepada pasangannya, kepada pacarnya ya, yang perempuan. Maka ketika pacarnya itu ingin dibelikan ini, ingin dibelikan itu, maka dilihat kesungguhan dia cinta kepada pacarnya itu, yang diinginkan sama perempuannya itu akan dia wujudkan apa tidak. Kalau sering tidak dia lakukan, tidak memberi, keinginan dia tidak dikabulkan, maka wanita ini akan mengatakan cinta kamu bohong. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu siapapun yang mengatakan cinta, dia harus dengan pembuktian. Nah, sekarang insya Allah semoga Allah pertemukan kita dalam beberapa hari ke depan, kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena ada beberapa saudara-saudara kita mendekati bulan Ramadan, dia tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu mencabut nyawanya. Ada yang hanya bertemu bulan Ramadan hanya beberapa hari saja, kemudian Allah cabut nyawanya. Ada yang di pertengahan, ada yang di akhir-akhir menjelang Ramadan selesai, Allah cabut nyawanya sehingga dia tidak merasakan hari raya Idul Fitri. Atau bahkan ketika Idul Fitri Allah cabut nyawanya. Nah, maka dari itu kesempatan nanti di bulan Ramadan yang semoga kita bertemu dengannya, kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Karena pahala di bulan Ramadan berlipat-lipat. Ya. Sikap-sikap seorang muslim di bulan Ramadan itu macam-macam. Ada yang dia rindu dengan bulan Ramadan, ada yang suka, ada yang tidak. Ramadan maning, puasa maning. Pasti lemes, haus, belajarnya malas ya. Itu orang muslim. Ada yang membenci dengan kedatangan bulan Ramadan. Tapi yang dia nantikan adalah Idul Fitri, senang-senangnya itu. Ya. Kira-kira yang bahagia siapa, Pak? Yang bahagia adalah orang yang sudah berjuang di bulan Ramadan dengan berpuasa semaksimal mungkin, kemudian dia mendapati Idul Fitri. Itulah orang yang senang setelah melewati perjuangan di bulan Ramadan ketika dia puasa. Kemudian puasa itu selesai, Ramadan selesai, ya, dia akan senang. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, senang ketika dia berbuka. Dia berbuka di sini mungkin di waktu maghrib dia senang berbuka, apalagi anak-anak ya. Ketika kita masih kecil, masih jam 2 ngeliatin lagi, belum asar-asar. Nah ya, udah jam 3, udah jam 4 ya. Dan ketika adzan Allahu Akbar maghrib, wah senang. Ya. Dan bagi orang berpuasa senang ketika dia mendapati Idul Fitri, kemenangan. Dia sudah semaksimal mungkin berpuasa. Dan yang kedua, dia senang ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ini yang kita harapkan, ini yang kita cita-citakan, bertemu dengan Allah. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang penduduk surga. Ketika dia penduduk surga bersenang-senang dengan kenikmatan yang ada di surga, bersenang-senang dengan bidadarinya, bersenang-senang bidadari dengan suaminya, bersenang-senang dengan minumannya yang serba nikmat, makanannya serba nikmat. Kemudian pada hari itu Allah buka hijabnya, Allah tampakkan wajahnya yang begitu indah. Kemudian penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa taala dan dia lupa dengan kenikmatan di dalam surga tersebut, saking indahnya melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita kan belum pernah melihat Allah ya. Sebagaimana seorang anak ketika masih dalam kandungan ya,
bapaknya pergi misalkan, sampai dia lahir SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, tapi belum pernah melihat bapaknya. Tapi ibunya sering menceritakan, bapakmu sudah ganteng, soleh, hafal Quran, suka bersedekah, suka membantu orang lain. Anak itu pengen ketemu nggak, Pak? Pasti pengen ketemu. Kayak apa sih bapak ini? Iya, penasaran, ya kan? Ketika ketemu, masya Allah ya. Apalagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sangat rugilah orang yang ketika di dunia tidak mau ibadah, tidak mau amal soleh, kemudian dia masuk ke neraka. Ya maka dari itu, ya, di antara kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Dan sebagai bentuk kita cinta kepada Nabi SAW, maka dalam ibadah-ibadah harus sesuai dengan contoh Nabi SAW. Nah, jamaah sekalian, kita sudah tahu semua ya, bahwasanya bulan Ramadan insya Allah akan segera mendatangi kita tiap tahunnya. Dan Allah hanya mewajibkan dalam 12 bulan itu cuma 1 bulan saja Allah wajibkan puasa. Yang 11 bulannya itu hanya puasa-puasa sunnah, kecuali puasa nadar. Karena puasa wajib itu ada 2, puasa Ramadan dan puasa nadar. Ketika dia bernadar, dia harus melaksanakannya. Ya, dia harus melaksanakannya. Nah, kita ini lebih banyak tidak berpuasanya daripada puasanya. Betul apa benar, Pak? Oh, masa sebulan saja kalau nggak mau puasa juga? Ya, ini kan aneh, ya. Udah nggak mau puasa bulan Ramadan, sholatnya bolong-bolong, bahkan nggak sholat, ya kan? Tapi kalau mati pengen masuk surga, ya. Memang itu surga buatan sendiri, ya. Kalau ingin masuk surga, berjuang. Kita punya harta, infakkan di jalan Allah. Kita punya tenaga, gunakan untuk ibadah. Kita punya tenaga, gunakan untuk menolong orang. Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan harta kita, tenaga kita, pikiran kita. Nabi SAW telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Hadis ini sering kita dengar. Ya, sering kita dengar. Idza jaa Ramadan, apabila Ramadan itu telah datang, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Ini kabar gembira ini. Kabar gembira. Wa ghulqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa sufidati syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Setan dibelenggu bukan berarti tidak menggoda manusia lagi. Nah, buktinya ada manusia yang nggak puasa. Ya, ya nggak, Pak? Buktinya ada manusia yang tidak berpuasa. Berarti dia terkena gangguan godaan setan. Maka di sini ada seorang ulama yang bernama Al-Qadiyat. Dia mengatakan atau mengomentari tentang hadis Nabi tadi. Dari hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di sini kata beliau, futihat abwabul jannah, yang dimaksud dengan dibukakannya pintu-pintu surga, karena ketika di bulan Ramadan seorang hamba itu sangat mudah sekali untuk melakukan berbagai banyak kebaikan, memberi makan orang berpuasa, rajin bersedekah, rajin baca Quran walaupun setahun sekali di bulan Ramadan, ya.
Ya, Al-Quran di masjid jarang dibuka ketika Ramadan rayahan. Ya, kebaikannya banyak. Ya, bahkan ada yang suka memberi orang berbuka puasa. Ada berapa nih di masjid ini orangnya? Ya kan? Dia masakin. Ada 60, oke siap. Ya kan? Masakin daging kambing. Ya. Tapi ada juga orang yang nggak puasa, tapi senang memberi makan orang berbuka puasa. Ada nggak Pak? Ada ya. Kan saya dapat pahalanya. Ya, tapi kamu dosa. Kewajibanmu sendiri nggak dilaksanakan. Ya. Kemudian kata Al-Qadhi Iyad, yang dimaksud dengan ditutupnya pintu-pintu neraka dan dibelenggunya setan-setan karena pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan seorang hamba untuk meninggalkan kejahatan atau keburukan. Dimudahkan. Orang mau mencuri, ingat ini Ramadan, ya. Mau main gaple, main kartu, aduh saya takut ini bulan Ramadan. Kita harus menghormati. Mau menipu, berucap kata-kata dusta, ya. Khususnya para pedagang ini, ingat ini bulan Ramadan. Dosanya dilipat-lipat. Takut dia. Ya. Dengan begitu, kata Al-Qadhi Iyad, yang dimaksud dengan pintu-pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu karena manusia pada bulan Ramadan sangat mudahnya meninggalkan keburukan-keburukan atau kejahatan. Ya. Ini kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang datangnya bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan datang dengan penuh kecintaan, pengharapan, ya, dan mungkin ada perbuatan-perbuatan yang kita sering lakukan, ternyata perbuatan itu bisa menghilangkan pahala puasa kita. Maka hati-hati, ya. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang sangat menjadi mulia karena bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala turunkan apa? Al-Qur'an. Semua yang membawa Al-Qur'an dia akan menjadi mulia. Malaikat Jibril membawa Al-Qur'an menjadi malaikat yang paling mulia. Bulan Ramadan menjadi mulia karena di bulan itu diturunkan Al-Qur'an. Manusia yang menghafal Al-Qur'an, ya, pandai baca Quran menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malah sebaliknya, orang muslim kalau nggak bisa baca Quran, hafalan aja nggak punya, sampai mati, kira-kira malu nggak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Al-Quran sendiri nggak bisa baca, nggak mau belajar, apalagi ngapalin, sampai mati. Kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan Al-Quran itu sejak 1400 tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Insya Allah menjadi bulan yang mulia. Ya. Nah, di sini kita akan, mungkin ini pembahasan yang sering diulang juga ya, tentang definisi puasa. Banyak Pak sebenarnya pembahasan puasa. Ya, pembahasan Ramadan tentang puasa banyak sekali. Sehingga di sini ada banyak sekali keutamaan bagi orang yang berpuasa. Ya. Di sini dalam kitab yang kecil yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid dan Syekh Abdullah As-Saleh,
ya. Dalam risalah yang ringkas menjelaskan beberapa definisi puasa. Puasa secara bahasa artinya apa? Ayo, teman sering tuh. Secara bahasa, secara istilah, imsak, ya. Imsak itu artinya menahan. Jadi kalau menjelang 10 menit sebelum menjelang subuh, ya, imsak. Itu sebenarnya kita disuruh menahan, tidak makan, tidak minum. Padahal masih 10 menit menjelang subuh. Mungkin maksudnya itu adalah peringatan bahwasanya subuh itu akan datang, maka disegerakan bagi orang yang masih makan, masih sahur. Dan perbedaan kita dengan orang-orang Yahudi, ya, orang-orang kafir adalah masalah sahur. Kalau mereka ketika puasa tidak sahur. Nah, kita disunahkan untuk sahur. Rasulullah mengatakan, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada barokah, ada berkah. Tapi jangan sampai ya, ini kebiasaan kita waktu dulu mungkin. Kalau kita sahur, seringnya 3:30 itu ngapain Pak sambil sahur? Nonton TV. Ya, ada pelawak-pelawak, artis-artis, ya, wanita nggak pakai jilbab, ya. Betul nggak? Sambil nonton, makan, minum, ya kan? Sambil nonton artis, pelawak, masya Allah. Alangkah lebih enaknya kita sahur, setelah selesai masih ada waktu kita sholat tahajud. Di sepertiga malam kita berdoa, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala ketika di sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia, ya, dan akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Kemudian di sini secara syar'i, secara syariat atau secara istilah, definisi puasa biar kita tahu nih ya. Definisi puasa yang mungkin antum sudah ada yang tahu dan yang lain yang belum tahu, ya, supaya tahu. Kita jangan sampai puasa itu hanya sekedar menahan makan, menahan minum, tapi tidak tahu perusak amalan puasa itu apa aja. Jangan sampai kita nggak tahu, ya. Puasa secara istilah yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ini harus kita hafalkan. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit matahari, terbit fajar sampai tenggelam matahari. Terbit fajar itu di waktu subuh, ya. Karena ada orang yang berpuasa mengatakan puasa tapi masih makan, masih minum. Puasa apa itu, Pak? Puasa muti. Namanya puasa muti. Jadi makannya itu yang tidak ada rasanya, makan yang putih-putih. Ya, singkong putih, nasi putih. Nah, katanya puasa. Iya, saya puasa muti. Nah, puasa seperti ini Nabi kira-kira mencontohkan enggak? Tidak mencontohkan. Karena puasa itu menahan diri tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah, kalau ada orang yang tadi mengatakan atas nama puasa tapi masih makan, masih minum, ya. Nah, puasa seperti itu ajaran dari mana kalau bukan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya sebaliknya, kalau bukan ajaran Rasul dan bukan ajaran Allah, berarti ajaran syaitan. Ajaran syaitan. Dan mungkin saya pernah cerita ya, saya bertemu sendiri dengan seseorang, dia berpuasanya itu kebalik, Pak. Dia puasanya itu di waktu malam. Jadi di waktu asar dia makan, katanya sahur. Atas nama saya benar ini cerita ya, bertemu dulu sendiri dengan orangnya. Jadi dia sahurnya itu setelah asar, jam 3:30 atau jam 4. Kapan dia bukanya? Ketika mendengar adzan subuh. Adzan subuh. Saya benar
Jadi saya main ke rumah teman, di situ ada orang yang situ, katanya apa? Saya itu mendapatkan wangsit. Ngomong sendiri Pak, benar. Pangsit apa wangsit? Ya. Kalau Nabi mendapatkan wahyu, ya wajar. Ini mendapatkan wangsit, ya. Ya dia mengatasnamakan yang ngajarin saya di mimpi itu, wangsit itu adalah seorang wali. Ya wali boleh-boleh saja, wali kota, wali songo, wali murid ya. Apa? Wali murid, wali santri. Nah seperti itu. Itu bagi orang kalau tidak belajar agama, tidak belajar sunnah, akidah yang benar, pasti dia akan termasuki oleh godaan syaitan. Makanya belajar, perbaiki akidah kita, kan, agar kita tidak terkena godaan syaitan. Ya, ini definisi puasa. Maka kalau menyelisih dari definisi ini, berarti puasanya itu puasa dari ajaran siapa? Ya. Banyak pembahasan masalah puasa, belum hal-hal yang lainnya. Ya. Nah di sini puasa itu ijma para ulama yang juga di seluruh dunia tentang wajibnya puasa, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, ini juga sering kita dengar ya. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Di sini menggunakan kata-kata kutiba. Kutiba itu kalau dalam bahasa Arab di ilmu nahwu, di ilmu shorof, kutiba itu adalah fi'il madi majhul. Ya. Telah ditulis. Kalau kataba telah menulis, kalau kutiba telah ditulis. Ya. Pernah belajar shorof Pak? Ya. Kataba ya, itu artinya telah menulis. Kalau kataba fi'il madi, tapi nggak ada majhulnya. Artinya telah menulis, telah menulis. Kalau kutiba telah ditulis. Ini fi'il madi majhul. Majhul itu artinya pelakunya tidak diketahui siapa. Yang muncul itu wakilnya nanti. Nah, itu majhul. Nah, kutiba di sini dimaknai adalah diwajibkan. Ya. Atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, puasa di zaman Nabi SAW dengan umat-umat terdahulu itu puasanya berbeda-beda. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Maryam. Maryam mengatakan dalam surat Maryam, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Ya, surat Maryam. Aku telah bernadar kepada Ar-Rahman, yaitu Allah. Pada hari itu aku tidak akan berkata sedikit pun kepada manusia manapun. Artinya Maryam puasanya tidak akan berbicara pada hari itu dengan satu pun manusia. Itu puasanya Maryam. Ya. Tapi masih makan, masih minum. Ya. Nah kalau kita makan, minum ditahan, tapi masih boleh ngomong. Kira-kira beratan mana Pak antara menahan ngomong dengan menahan tidak makan, tidak minum? Beratan mana kira-kira? Sayur, Pak beli sayur? Iya. Nah, batal. Ya. Batal. Antum dipanggil reaksi. Ya kan? Bubur kacang lihat dua ya, siap. Batal. Nah, beratan mana berarti? Beratan ngomong ya. Kalau makan minum mungkin menahan bisa, tapi kalau ngomong masa penjual sayur, Pak beli dua dulu. Ya susah. Ya kan. Maksudnya nggak ada kembalian. Nah, susah. Ya.
Itu puasanya Maryam. Ya. Nah, di sini tadi Allah katakan Allah wajibkan kepada orang beriman berpuasa sebagaimana Allah telah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ya, seperti Nabi Dawud alaihissalam ya, berpuasa sehari, tidak sehari. Ya Allah, sebenarnya masih banyak ini. Sampai jam 9 kok. Gas. Ya, sampai sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan sedikit ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Sedikit tentang Ramadan atau puasa. Semoga di bulan Ramadan ini kita menjadi lebih baik amalan kita dari tahun-tahun yang kemarin. Kalau kemarin kita banyak membuang waktu, membuang hal-hal yang atau berbuat yang sia-sia, maka di bulan Ramadan ini mari kita memanfaatkan waktu yang ada. Jangan sampai Ramadan tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin. Jamaah kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Banyak sebenarnya beberapa keutamaan puasa, karena kita insya Allah akan melaksanakan ibadah puasa. Puasa itu memiliki beberapa banyak keutamaan, juga memiliki ancaman bagi orang tidak berpuasa. Jadi janganlah kita merasa aman ketika kita tidak berpuasa, karena Rasulullah SAW akan menjamin bagi orang yang berpuasa dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, "Innamas siyamu junnah yastajinnu biha 'abdu minan nar." Innamas siyamu junnah yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Sesungguhnya puasa itu adalah benteng, adalah perisai yang akan melindungi seorang hamba dari api neraka. Berarti kalau orang nggak berpuasa, tidak ada jaminan bagi dia untuk mendapatkan perlindungan. Jadi mari kita berpuasa. Ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita kekuatan dan kemudahan di dalam menjalankannya. Minta kekuatan, kemudahan ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan puasa yang lain, bahwasanya puasa itu akan memberikan syafaat. Jadi kita agar termotivasi semangat berpuasa, kita terlebih dahulu ya menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan puasa, biar kita tahu nih, jangan sampai kita puasa biasa-biasa saja. Tapi kalau ada kita mengetahui tentang keutamaannya, kita akan bersemangat. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada Al-Quran kita tahu akan memberikan syafaat. Ternyata puasa juga akan memberikan syafaat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah,
Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu ta'ama wa syahawati bin nahari fasyafi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu nauma bil laili fasyafi'ni fihi qala fayusyaffa'ani. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr. Ya. Kata Nabi SAW, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Kalau tentang pertama Al-Quran kita sering ya, bahwasanya ketika orang baca Quran di dunia, Al-Quran di akhirat akan memberikan syafaat. Nah, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba nanti di hari akhirat kelak. Sehingga puasa ini mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menahan hamba tersebut pada siang hari, tidak makan, tidak minum, tidak bersyahwat kepada pasangannya. Ya, berilah aku syafaat dan izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepada hamba tersebut. Itu kata puasa. Wujud puasa itu gimana sih? Ya, nggak ada. Nah, ketika di akhirat, ya, kita kan nggak tahu wujud puasa itu seperti apa. Ya. Ternyata di akhirat puasa itu akan berbicara kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta. Kemudian Al-Quran juga mengatakan seperti itu. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menahan hamba tersebut pada malam hari untuk tidak tidur karena membaca Al-Quran. Maka berilah aku syafaat dan izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada hamba tersebut. Apa kata Rasulullah? Fayusyaffa'ani. Allah izinkan puasa dan Al-Quran itu diberikan syafaat, dan Allah izinkan keduanya untuk memberikan syafaat kepada hamba tersebut. Nah, kita di akhirat butuh syafaat. Karena mendapatkan syafaat itu ada beberapa jalur, ada beberapa cara. Pertama bisa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua bisa dari kerabat atau teman kita yang sesama beriman. Karena orang yang mati syahid, dia akan bisa memberikan syafaat kepada orang lain, kerabatnya atau temannya. Ya. Kemudian syafaat itu bisa didapat dengan membaca Al-Quran. Yang keempat bisa didapat syafaat itu dari puasa. Ada beberapa hal yang kita bisa mendapatkan syafaat. Ini tentang keutamaan puasa. Jadi mari kita semangat untuk berpuasa. Dan kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang keutamaan puasa. Yang hadis ini sering kita dengar, yaitu man shoma ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tentunya dosa-dosa kecil. Ya. Para ulama menjelaskan, imanan di sini maksudnya adalah dia meyakini tentang wajibnya puasa. Jadi kan sering man shoma ramadhana imanan. Ulama menafikan imanan di sini maksudnya dia meyakini tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan. Kemudian waktu saban, di samping dia beriman, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, ini keutamaan orang berpuasa. Maka mari teman-teman sekalian semuanya, baik yang di masjid maupun yang di luar, ya, jangan sampai bulan Ramadan ini kita tidak berpuasa. Manfaatkan, mumpung pahala berlipat-lipat. Satu huruf itu diganjari, dibalas dengan Allah 10 kali, 700 kali, bahkan tidak terhingga. Ya, antum baca Quran kalau satu bulan 30 juz, satu hurufnya saja itu dikali 700 kali lipat, bahkan lebih, tidak terhingga. Kira-kira dari Al-Fatihah sampai Anas itu kira-kira berapa huruf? Mumet kita nih. Satu-satu bismillah, terus alhamdulillah rabbil alamin. Nah, cara agar kita khatam menghafal 30 juz dalam satu bulan, satu harinya berapa juz? 1 juz.
Ya, kalau 30 hari nih nanti bulan Ramadannya. Kalau kita misalkan satu juz 10 lembar, akeh nemen, dibagilah. Habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, itu 1 juz. Tapi Pak Ustadz kayak iya. Ada HP tergeletak, Al-Quran di sini, coba buka WA dulu. Akhirnya nanti aja baca Qurannya. Ini setan ini. Ya. Kata Kak Muslim setan gepeng. Ya. Kalah antara akhirat dengan dunia. Awal-awal aja sebentar ngecek WA nih. Lah kok seru. Ya. Banyak yang dibalas, apalagi para pembisnis, balas ini, balas itu, balas ini, belum balas ini grupnya, ya. Ya Allah, kadang kita tuh lebih sibuk HP daripada baca Al-Quran. Ayo kita semangat, ya. Targetkan kita 30 juz 1 bulan selesai. Syukur-syukur ya 2 kali khatam, ya. Syukur-syukur. Aduh Pak Ustadz, baru 10 juz Ramadan mau selesai. Masya Allah. Ya, semangat. Ada kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang berpuasa. Apa kata Rasulullah? Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amsalihah ila sab'ami'ati dhi'fin. Qala Allahu azza wa jalla illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lisami farhatani. Ya. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil miski. Kata Nabi SAW, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Masya Allah. Kemudian Allah berfirman, berarti ini hadis apa namanya? Hadis qudsi. Ketika dalam sebuah hadis ada yang mengatakan Allah berfirman, nah berarti hadis qudsi. Allah berfirman, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Jadi semua amal-amal, mau kita infak, sedekah, puasa ataupun salat ataupun yang lainnya, itu untuk dirinya sendiri. Illa siyam, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Wa ana ajzi bi, aku sendiri yang akan membalas langsung pahala puasa itu. Ya. Kenapa? Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat. Syahwat ini banyak arti. Ya, banyak arti. Syahwat kepada minuman, syahwat kepada makanan, syahwat kepada lawan jenis, ya, syahwat. Ya, atau kita katakan nafsu, ya. Syahwat, nafsu itu artinya apa? Keinginan, ya. Syahwat, nafsu. Dan bagi orang berpuasa ada 2 kegembiraan, gembira ketika berbuka dan gembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah. Ingat ya, di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalian hahaha gini ya, ketika puasa makan jengkol, makan pete, ya. Di sisi Allah, bau mulut orang berpuasa itu lebih harum daripada bau minyak miski, minyak kasturi atau minyak misik, ya. Disebutkan minyak kasturi, minyak misik itu mungkin jenis minyak yang sangat wangi, tidak ada yang mengalahkan, ya. Yang belum antum di dunia bahasa Jawanya abab apa ya? Jadi bau, tapi di sisi Allah wangi, ya. Itu kegembiraan bagi orang yang berpuasa tentang keutamaannya. Dan ternyata Nabi SAW pun memberikan ancaman kepada orang yang membatalkan puasa atau bahkan tidak berpuasa. Karena Nabi SAW pernah bermimpi dan Rasulullah mendengar suara
dari sebuah bukit, sebuah lembah yang sangat kencang suaranya. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada malaikat, itu suara apa? Ya, suara orang yang sedang disiksa karena tidak berpuasa. Bagaimana siksanya? Apa dijambak rambutnya? Bagi orang yang tidak berpuasa atau membatalkan puasanya karena tidak ada udzur, itu kakinya digantung di atas dengan kepala di bawah. Kemudian mulut dari sebelah kanan dan sebelah kiri disobek sampai ke belakang, kemudian darahnya bercucuran. Itu bagi orang yang tidak berpuasa. Ya. Ngeri Pak ya? Coba kalau satu orang aja di sini kayak gitu, dilihat. Ya. Pak Ustadz biasa aja, saya biasa bunuh orang kok. Tapi bagi kita, ya, sesuatu yang mengerikan, apalagi di dalam neraka. Ya, jamaah sekalian yang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan menyebutkan keutamaan dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, kita jangan sampai meninggalkan puasa. Ya, sebenarnya masalah ini ya butuh butuh daurah sebenarnya untuk membahas masalah berkaitan dengan Ramadan dan puasa. Ya, betul. Ini karena waktunya sebentar ya, sedikit. Tapi yang semoga sedikit ini ya bermanfaat untuk saya sendiri dan antum semuanya. Semoga nanti kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan kita bisa memaksimalkan dengan baik. Dan satu lagi, ada hal-hal yang membuat seseorang itu puasanya sia-sia. Ya, dia tidak mendapatkan pahala puasa, dia hanya mendapatkan capeknya saja. Jadi ada orang berpuasa cuma dapat lapar, haus, capek, tapi tidak dapat pahala puasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari orang tersebut walaupun dia menahan lapar dan haus. Jadi orang berkata dusta, berkata bohong, itu bisa merusak amalan puasa dia. Allah nggak butuh. Bahkan dia nggak dapat pahala puasa sama sekali. Dia hanya dapat capeknya, hausnya, laparnya. Ini sering kalau berkata dusta, berkata bohong, sering dilakukan oleh penjual, pedagang. Hati-hati pedagang sayur yang suka jual beli motor, ya, jual beli mobil. Sayurnya baru nih mas, ayah bu, ya, sayurnya baru nih. Tapi ketika dibeli, lah kok ada penghuninya, maksudnya baru seminggu yang lalu, nggak jujur, ya. Manis mbak, coba nyicipin nih, jeruk nih manis, cicipin. Iya ini yang manis lah, yang lain, ya. Belum tentu teman-teman juga manis semua, ya. Nah, jujur. Bahkan ada pedagang yang, maaf ya, saya sendiri mengalami beli manggis. Harusnya pedagang itu memilah-memilih lah mana yang gosok, dia tahu mana yang bagus, harusnya dipilih. Dan ini suruh milih sendiri, akhirnya apa? Nah ini gosoknya lebih banyak daripada tidaknya, akhirnya kecewa. Akhirnya apa? Sebenarnya orang yang berbuat seperti ini menghilangkan pelanggan. Nggak mau lagi beli di sana, nggak jujur. Orang jujur akan milih, ya, dipilih-pilih mana yang bagus, ya, mana yang tidak, dipilih. Sehingga orang yang beli itu senang. Bagus-bagus ini, lain kali beli di sana lagi. Gitu, gitu Pak Mus ya. Ya, Mas Ari. Ya, gitu. Insya Allah ketika kita jujur dalam berdagang,
keberkahan akan dilimpahkan atau diberikan kepada penjual dan pembeli. Ya. Jam berapa nih? Jam 8. Nah, satu lagi nih hadisnya. Satu lagi terus ini ya. Laisa siyamu minal akli wasyarabi, innama siyamu min lagwi warrafathi. Fa in sabbaka ahadun aw jahula 'alaika faltaqul inni shaimun. Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Ya. Puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum saja, dan bukan hanya menahan syahwat saja. Akan tetapi puasa adalah menahan diri dari perkataan-perkataan lagu. Lagu itu artinya perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Ya. Perkataan-perkataan tidak bermanfaat. Atau lagu di sini bisa diartikan dengan nyanyian. Ya, nyanyian. Jadi lagu-lagu itu, lagu itu dari bahasa Arab artinya lagu, ya. Dari bahasa Arab. Sehingga tidak Al-Quran surat Luqman, wa minan nasi mayyattakhid apa itu? Pokoknya wa minan nasi mayyashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada orang yang menggunakan perkataan-perkataannya itu untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Nah, lagu di sini dikatakan oleh para ulama adalah nyanyian, lagu-lagu. Ya. Baik yang menyanyi atau yang mendengarkan, ya. Dan rafas. Rafas itu apa ya? Rafas itu bisa diartikan dengan bercumbu, ya, bermesraan. Apabila ada seseorang yang mencelamu, nah ini bagi orang berpuasa, apabila ada seseorang mencelamu, mengajak gelut, ya, usil sama kamu, ya, faltaqul, maka katakanlah inni shaimun, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Ya, bersabar. Kita diejek, dicela, diajak gelut, saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Ya. Nah, lagu di sini adalah perkataan sia-sia dan semisalnya yang tidak memiliki faedah. Lagu kok kodok ngorek, ya, kucing garong, ya, misalkan keong racun, ya, macam-macam. Ya, semut-semut nakal, macam-macam. Ya. Ini perkataan-perkataan yang menyesatkan manusia, atau ada lagu-lagu yang itu mengandung unsur kesyirikan. Seperti lagu yang dulu populer, Pak. Mungkin antum pernah dengar ya. Lagu katanya nih, saya juga nggak tahu terjemahannya. Lagu Asirihe, pernah dengar nggak, Pak? Asirihe, blablabla, he gitu. Nah, katanya itu lagu-lagu yang artinya itu adalah bacaan-bacaan mantra katanya, tapi saya juga nggak tahu. Tapi kok bisa hafal gitu ya? Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi marilah kita di bulan Ramadan ini menjadi lebih baik amalan kita daripada bulan Ramadan yang telah lewat. Dan jadikanlah bulan Ramadan ini yang akan datang kita perbanyak amal, semaksimal mungkin kita manfaatkan waktu, ya. Yang suka main game 2 jam dikurangi, ya. Yang suka baca Qur'annya sedikit tambah, ya. Yang infaknya sedikit tidak pernah berinfak, banyak berinfak. Karena Nabi SAW itu lebih banyak berinfak ketika di bulan Ramadan, lebih dermawan lagi, ya. Ini bagi yang punya duit, ya. Cukup ya, insya Allah nggak ada pertanyaan. Hah? Ada. Aduh. Ya. Puasa Ramadan itu kan mungkin pernah dengar yang masalah itu mengatakan itu beliau puasa bersama. Itu
Karena mungkin kaitannya masa puasa mungkin misalnya Iya. Tidur ini ditinjau ya. Kalau itu adalah hadis, itu hadis yang bukan hadis yang sahih. Setahu saya ya. Kalau itu hadis bukan hadis yang sahih. Bisa jadi itu hadis maudhu, hadis palsu. Sehingga orang puasa itu pagi tidur, nanti duhur bangun sholat, habis sholat tidur lagi ya, nanti asar bangun. Nah, tidur di sini dirinci sebenarnya. Tidurnya itu karena memang dia butuh tidur, atau memang sengaja dia berbanyak tidur. Ya, tidur itu sebenarnya kita lakukan tidur ketika itu memang dibutuhkan. Ketika kondisi capek, memang butuh istirahat, dan tidur pun bisa bernilai pahala. Ketika kita Ketika sebelum tidur kita baca doa. Dan di bulan Ramadan pahalanya berlipat-lipat. Sebelum tidur kita baca doa. Memang badan kita capek ini ya. Kemudian kita istirahat ya. Agar nanti bisa bangun seger di waktu duhur misalkan atau di waktu asar. Berdoa maka berpahala. Selagi kita tidur sebelum kita belum bangun, selama tidur itu kita bisa menuai pahala dan berlipat-lipat. Ya. Tapi kalau itu satu hadis itu bukan hadis yang sahih. Ya. Nanti banyak orang akan tidur terus, ya. Nah, ketika bangun dia baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Berpahala juga. Hafal ya? Hafal ya? Hafal. Jangan sampai nggak hafal nih, sering tidur, bangun tidur lagi, ya, tidur siang. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lain? Cukup? Ya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afwa wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.